Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Halo Bu Eli. Halo Pak Fandi. Wah, Bu Eli baca ayat apa nih? Iya ini Pak Fandi, saya lagi membaca dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-19. Bunyinya apa Bu Eli? Ya ini saya bacakan ya Pak ya. Ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Saya bingung Pak dengan ayat ini. Masa nasib manusia adalah sama dengan binatang? Iya, padahal kan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Masa kita disetarakan dengan binatang ya? Iya Pak. Oh iya Pak, saya lupa. Iya? Hari ini kan kita mau ada acara asik Pak. Oh iya, ini sudah hari Sabtu ya? Iya betul, wah Kita ini. harusnya hari ini tugas di acara asik ya? Iya betul Pak. Nah ini kayaknya sudah jamnya ya Pak ya. Oh, oke. Mari kita sambut anak-anak aja yuk. Ya, oke Pak, mari. Oke, mari. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi di hari Sabtu di dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu acara apa Kak Eli? Asik. A, apa ya? Si, siapa ya? K, kapan ya? Acara ini akan sangat memberkati anak-anak di rumah. Dan kita akan memulai acara serial asik pada hari ini. Mari Ibu Eli, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang sangat bergembira. Kita mau meninggikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Music. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, saya lihat tadi kayaknya ada anak-anak yang kurang semangat untuk menyanyikan lagu ini ya. Kita akan nyanyikan satu kali lagi, lebih semangat untuk menyanyikan pujian ini. Music! Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau setiap hari Sabtu kami boleh mengikuti acara asik. Dan kami juga boleh mendapatkan berkat firman Tuhan dari acara ini. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa kiranya Tuhan boleh memimpin
untuk acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin untuk Ibu Imelda yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan pimpin untuk setiap kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Nah, anak-anak, seri yang ke-14 ini akan membahas tentang yang bisa merubah nasib manusia siapa ya? Nah, tadi di awal Ibu Eli kan bertanya-tanya ya mengenai ayat yang di pengkhotbah itu ya. Betul Pak Fandi, tadi Ibu Eli bingung dengan ayat Alkitab yang ada di pengkhotbah 3 ayat yang ke-19. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Imelda. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap anak-anak yang menonton serial asik hari ini. Dan tentunya juga menjadi berkat bagi Ibu Eli yang tadi sempat bingung dengan ayat firman Tuhan yang ada di pengkhotbah. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita saksikan cuplikan yang satu ini. Aduh ibu ini sudah agak tua tapi kulit masih bagus. Bersinar, masih putih, licin. Aduh, kok bisa ya Bu? Oh tentu, Tante kan rajin spa. Ini Tante juga mau spa sekarang. Oh, jadi kalau spa kulitnya bisa bagus Bu? Oh, kalau Pak Breng, ya tidak bisa. Kenapa kan sama kulitnya Bu? Nanti Tante kenalkan ya ke dokter kenalan Tante. Loh. Biar bisa dioperasi plastik. Aduh, jangan dikasih plastik Bu. Saya nggak mau kalau pakai plastik. Loh, Tante juga mau operasi plastik besok. Aduh, Ibu mau pakai plastik? Biar awet muda toh Pak. Pakai plastik Bu? Ya tidaklah. Tadi itu Ibu bilang pakai plastik. Namanya operasi plastik. Oh, operasi plastik. Biar awet muda toh. Ibu, kalau Ibu sudah tua gak usah pakai operasi plastik Bu. Kenapa Pak? Wajah bisa muda, tapi umur tetap bertambah tua Bu. Belum lagi tenaga juga berkurang. Loh, saya kan juga rajin fitness Pak. Aduh, fitness itu cuma sementara Bu, tapi juga lama-lama jadi tua. Nggak bisa kuat Bu. Merawat wajah, merawat tubuh itu boleh, tapi jangan kebanyakan Bu. Yang paling penting itu merawat rohaninya Bu. Hah? Perawatan rohani? Iya Bu. Apa itu? Ya kalau Ibu mau tahu, Ibu nanti bisa lihat ya, ikuti anak Ibu, lihat serial asik ya. Tapi saya mau spa. Ya nanti spa pulang jam berapa? Ya baiklah. Ya kan masih keburu. Baik Pak Breng. Ya oke, jam 5 Ibu tonton sama anaknya ya. Oke, Pak saya Breng. jumpa jam 5 ya. Oke Pak Breng pulang dulu Bu, ditunggu anak-anak ini ya. Oke Bu. Oke Pak Breng. Shalom semuanya anak-anak, semuanya sudah duduk manis dan siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus sekali. Hari ini kita akan memasuki seri asik yang ke-14 dengan tema yang merubah nasib manusia, siapa ya? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang maha baik, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan melakukannya. Tolong juga ibu guru yang mengajar kami sehingga kami makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin takut kepada Tuhan dan makin cinta kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa tadi judul tema kita hari ini? Yang merubah nasib manusia, siapa ya? Perhatikan judulnya apa? Yang merubah nasib manusia, siapa ya? Dengarkan pertanyaan ibu guru. Apa yang mesti dirubah? Yang mesti dirubah adalah nasib manusia. Kenapa mesti dirubah nasib manusia? Karena manusia sadar bahwa hidup manusia ini ada yang kurang, ada yang tidak benar. Anak-anak,
Dari dulu manusia seperti ini bukan? Manusia kepalanya 1, manusia tangannya 2, jari-jarinya 10, dan kakinya seperti ini. Kalau misalnya kita perhatikan hewan lain anak-anak, kalau misalnya ibu guru tanya, apa ya ciri-ciri kuda? Wah, kalau kuda ibu guru, dia larinya kencang sekali. Apa ya ciri-cirinya burung? Kalau burung punya sayap dan bisa terbang. Nah, anak-anak, dari dulu burung bisa terbang. Dari dulu kuda bisa lari dengan kencang. Kenapa manusia tidak ubah saja tubuhnya? Ambil kaki kuda, jadi kaki manusia. Jadi manusia larinya kencang. Wah, tapi jelek. Coba bayangkan kaki kita seperti kaki kuda. Wah, jelek sekali. Itu tidak bagus. Bagaimana kalau misalnya telinga kita lebar seperti gajah? Wah, kalau kepanasan ada kipasnya di sini. Wah, tapi itu jelek sekali. Gak mau. Anak-anak, dari zaman dulu manusia seperti ini. Tapi manusia mau merubah nasibnya. Jadi yang dirubah itu apa? Organ tubuh kita tetap sama. Jadi yang diubah adalah gaya hidup kita, hal-hal yang bisa menopang dan mendukung hidup kita. Hal-hal yang bisa menopang dan mendukung hidup kita. Contohnya apa, Bu Guru? Contoh yang pertama, anak-anak, semua manusia perlu makan. Ibu guru makan, anak-anak juga semuanya makan. Dari zaman nenek moyang kita, mereka semuanya juga makan protein, ada di ikan. Makan karbohidrat, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Tapi kalau nenek moyang kita yang lama sekali, mereka tanam sayurannya semuanya di tanah, anak-anak. Tapi sekarang teknologi sudah maju sekali. Kita sudah bisa menanam sayur-sayuran dengan wadah air. Namanya hidroponik. Kita juga sudah bisa menanam sayur-sayuran tanpa air. Tetapi dengan media udara, tetapi dijaga kelembapannya. Namanya tanaman aeroponik. Wah, hebat sekali manusia. Tidak perlu lagi tanah. Pakai air atau pakai udara. Siapa yang membuat kemajuan ini? Orang-orang yang pintar. Siapa itu orang-orang yang pintar? Manusia. Nah, anak-anak, manusia mengubah atau membuat perubahan di dalam proses menanam tanaman. Manusia juga mengubah atau membuat perubahan di dalam hal mengolah hasil-hasil tanaman. Kalau dulu sayurannya cepat rusak, buah-buahan cepat rusak. Sekarang buah-buahan dimasukkan di dalam kaleng dan menjadi tahan lama. Kenapa bisa menjadi kemajuan yang seperti ini? Karena teknologi. Siapa yang menemukan teknologi? Manusia. Hebat sekali manusia. Anak-anak, bukan hanya dalam hal makanan kita. Di dalam organ-organ tubuh kita juga banyak sekali kemajuan teknologi. Anak-anak, di dalam tubuh kita ada 5 organ vital yang menopang tubuh kita supaya bisa tetap hidup. Apa saja? Yang pertama, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Coba perhatikan. Otak, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung. Anak-anak, coba dengarkan. Dulu, kalau misalnya hati kita sakit, apa ya obatnya? Belum ditemukan. Sekarang, kalau hati kita sakit, anak-anak, bisa transplantasi hati.
bisa transplantasi hati sebagian atau seluruhnya. Hah? Dari mana hatinya? Nanti akan dicek apakah hati pendonor itu cocok dengan hati penerima. Misalnya hati ibu guru sakit, kemudian dicek ada donor yang tepat, lalu diberikan kepada ibu guru. Nah, nanti hati yang diberikan kepada ibu guru, tubuh ibu guru akan menyesuaikan dengan hati yang baru. Bagaimana dengan hati si pendonor itu? Dengarkan, hatinya bisa regenerasi sendiri anak-anak. Bisa tumbuh lagi dan menjadi hati yang baik. Wah, kenapa ya manusia bisa sehebat itu? Karena ada otak. Ada orang-orang pintar yang menemukan penemuan teknologi yang canggih sekali. Anak-anak, coba bayangkan, kalau hati kita sakit, bisa transplantasi. Kalau jantung kita sakit, juga bisa diganti. Wah, kita bisa punya umur yang panjang sekali. Nasib manusia sudah berubah. Siapa yang merubahnya? Dengarkan lagi. Anak-anak dulu kalau misalnya orang tua kita, nenek kakek kita yang sudah lama sekali itu, dia pergi kemana-mana jalan kaki. Tapi kita nggak perlu jalan kaki. Sekarang sudah ada mobil. Sekarang sudah ada pesawat. Wah, banyak sekali kemajuan di dalam dunia ini. Nasib manusia banyak sekali perubahan. Di dalam apa yang kita makan, banyak kemajuan. Di dalam medis dan kesehatan, banyak kemajuan. Di dalam teknologi, banyak kemajuan. Siapa yang mengubah itu? Orang-orang pintar? Manusia? Dengarkan baik-baik anak-anak. Manusia bisa merasa dirinya hebat sekali. Manusia bangga sekali. Wah, sekarang manusia pintar sekali. Hatinya sakit, bisa diganti. Jantungnya sakit, bisa diganti. Paru-parunya sakit, bisa diganti. Tapi anak-anak, meskipun hati kita diganti, paru-paru kita diganti, tapi ada satu yang tidak bisa kita hindarkan. Manusia pasti mati. Siapa yang menemukan teknologi transplantasi hati? Apakah dia hidup terus dalam dunia ini? Ternyata anak-anak, organ tubuh kita ini mau dipelihara sebagus apapun kita pasti mati. Manusia bisa sombong sekali dan berkata, saya tidak perlu Tuhan. Di mana Tuhan? Siapa yang menemukan teknologi? Yang menemukan teknologi manusia tidak perlu Tuhan. Yang menyelidiki tubuh manusia adalah manusia, tidak perlu Tuhan. Tapi coba dengarkan. Tadi kita sudah bilang bahwa yang diubah adalah teknologi atau penopang hidup kita. Tetapi hidup kita sendiri tidak pernah diubah. Dari zaman dulu manusia tetap seperti ini anak-anak. Kakinya tetap seperti ini, tangannya tetap seperti ini. Siapa yang mendesain manusia? Siapa yang mendesain tubuh manusia? Telinganya kecil seperti ini, bukan lebar seperti gajah. Tuhan. Siapa yang menciptakan otak manusia yang pintar sekali ini anak-anak? Tuhan. Coba dengarkan. Otak kita sejak kita lahir, otak kita bekerja terus. Apakah ada orang yang ganti otak? Mau ganti otak, pakai otak-otak saja. Nggak mungkin. Otak-otak itu makanan Bu Guru, tidak bisa mikir. Otak-otak itu buatan manusia. Mama saya aja bisa bikin otak-otak. Tapi yang membuat otak manusia adalah Tuhan.
Otak manusia bisa berpikir banyak sekali, menemukan teknologi yang canggih sekali, karena Tuhan itu hebat sekali anak-anak. Otak hanyalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Tuhan belum menyatakan lagi semua kehebatannya kepada kita. Kita pasti akan sangat kagum kepada Tuhan anak-anak. Kalau kita pikirkan otak manusia saja, kita kagum sekali ya. Loh, kok manusia bisa menciptakan pesawat terbang yang besar ya Bu Guru? Kok manusia bisa menciptakan banyak hal di dalam dunia ini? Karena yang menciptakan otak kita adalah Tuhan yang sangat hebat sekali. Jadi, siapa yang bisa merubah nasib manusia? Yang merubah nasib manusia hanyalah Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan anugerah kepada manusia, memberikan kita otak, sehingga otak kita bisa kita pakai untuk menemukan hal-hal yang baru, sehingga bisa mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang coba dengarkan lagi yang kedua, anak-anak. Anak-anak, manusia mau belajar tentang alam ini. Manusia merasa dirinya hebat sekali. Sekarang kita tahu kapan waktunya gunung meletus. Sekarang kita tahu kapan waktunya gempa bumi. Kita bisa membuat rumah yang tahan gempa bumi. Dengarkan, manusia bisa mendeteksi kapan gempa bumi. Manusia bisa mendeteksi kapan tsunami. Tetapi secanggih apapun teknologi, tidak bisa meniadakan gempa bumi. Ketika gempa bumi datang, negara yang paling hebat pun diguncang sama gempa bumi. Siapa yang berkuasa di dalam dunia ini? Siapa yang mengizinkan ada gempa bumi? Tuhan, anak-anak. Begitu tsunami datang, bangunan yang besar langsung roboh. Begitu tsunami datang, teknologi yang paling canggih pun tidak berdaya. Masih berani sombong sama Tuhan? Bangunan yang besar, tsunami datang, langsung hancur. Apalagi kita anak-anak, kalau misalnya Tuhan marah sama kita, kita mau jadi apa? Jadi debu, Bu Guru. Wah, anak-anak, jangan sampai Tuhan murka sama kita. Nggak boleh sombong sama Tuhan. Nggak boleh bilang sama Tuhan, saya nggak perlu Tuhan. Kita semuanya perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Tuhan sudah berkata apa? Hukuman dari dosa adalah mati. Hukuman dari dosa adalah hidup di dalam dunia ini menderita. Kenapa nasib manusia perlu dirubah? Karena hidup manusia ada yang kurang, ada yang tidak benar. Kenapa hidup kita ada yang kurang dan ada yang tidak benar? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan semua ketidakbenaran di dalam hidup kita ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Langit dan bumi kita memang sudah rusak, teknologi tidak bisa menyelesaikannya. Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Di mana ayatnya, Bu Guru? Coba dengarkan ya. 2 Petrus 3 ayat 13. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran.
Dunia kita memang sudah rusak sehingga perlu nasib manusia dirubah. Tetapi yang mengubah nasib manusia hanyalah Tuhan. Dunia sudah rusak dan Tuhan berjanji apa? Dia akan memberikan kita langit baru dan bumi yang baru. Dan yang kedua anak-anak, teknologi bisa canggih, medis bisa canggih, tapi manusia pasti mati. Dan siapa yang akan menyelesaikan kematian kita? Adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelesaikan kematian kita? Kalian saksikan lagi di seri asik berikutnya. Oke? Sekarang kita sudah selesai merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa hidup manusia perlu dirubah. Karena hidup kami ada yang kurang dan ada yang salah. Tetapi manusia tidak bisa merubah nasib mereka, Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah nasib kami. Tuhan memberikan kami otak yang demikian canggih dan pintar. Tolonglah kami menggunakan otak kami yang canggih dan pintar ini untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami jangan menjadi sombong di hadapan Tuhan, tetapi menjadi orang yang rendah hati kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai dan kalian akan melanjutkan lagi dengan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kepada MC saya persilakan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana Ibu Eli? Ya Pak Fandi, tadi Ibu Eli juga semakin diperjelas lagi dengan pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Imelda. Puji Tuhan ya, dan anak-anak di rumah juga pasti mendapatkan berkat melalui seri yang ke-14 ini. Mari anak-anak, untuk kita meresponi firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyikan satu lagu Pujilah Hai Jiwaku, kita menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Music! Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga, besar anugerahnya. Anak-anak, sekarang kita akan tutup di dalam doa. Tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang sangat memberkati kami. Berkati setiap anak-anak yang melihat dan juga berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di seri asik ini melalui firman-Nya Roh Kudus berkata-kata. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan berjumpa lagi di dalam acara asik Sabtu depan. Dan juga anak-anak jangan lupa ya, besok anak-anak beribadah bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kalau lahir kembali, boy pengen jadi anak yang lebih ganteng, lebih kaya. Wow, saya lihat Bu An hari ini berkirang sekali. Oh, iya Bu Eli, Bu An hari ini sangat berkirang. Kalau dia dulunya jahat, maka nanti kalau dia dilahirkan lagi, dia mungkin akan turun derajatnya. Karena terlalu jahat, turunnya nanti bisa jadi binatang.